telah pertemukan dan kumpulkan kami kembali di tempat ini. Terima kasih buat segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu lalu Bapa. Dan saat ini Tuhan, we are ready to praise and worship your name. We're ready to listen to your words. Be with each of us, Lord. Open our hearts, open our minds so we can really focus in you. Thank you, Lord. And in the name of Jesus, we pray. Amen. Sekali lagi selamat sore. Gena sedikit cerita, jadi kita baru balik dari Disneyland. So that was the second time we took Aizen to Disneyland. And the first time kita pergi ke Disneyland tahun lalu, mungkin waktu Aizen sekitar umur 7-8 bulan. And at that time, he didn't really get it. He wasn't really aware what's going on, right? Dia senyum tapi kadang-kadang bengong, kadang-kadang nggak ngerti. But this time is a completely different experience. He was fully in it. He was pointing, he was laughing, he was running to Mickey. He was really like, he felt the magic of Disneyland. And it made me thinking, sometimes worship can be like that too, right? Kita datang ke gereja, kita duduk, kita berdiri, kita baca Alkitab, tapi sometimes kita bengong, sometimes kita ngantuk, yeah, right? But let me ask you this question. Raise your hands if you are very, very thankful that you're here today. Awesome, praise the Lord. And so I want to invite each of us to really sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, and I want us to feel that magic of worshiping together with your brothers and sisters in Christ. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau
Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita katakan bersama-sama, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bagaimana mungkin kita dapat berdiam diri pada hari ini? Kasih setia Allah melimpah bagi semua orang. Allah merangkul kita semua dengan pengampunan dan belas kasih. Syukur kepada Allah atas segala berkat indah yang telah kita terima. Marilah kita merayakan kasih Allah yang penuh sukacita bagi kita dan bersama kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan.
sekarang bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Sekarang bersuka, mari bersukacitalah. Inilah harinya Tuhan, hari perhentian kudus yang dijadikan Tuhan bagi kita. Maka mari kita bersukacita oleh karenanya. Dengan segenap hati kita memujinya, kita menyembahnya, kita berbakti kepada Tuhan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Ya, diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan dan diberkatilah kita dari dalam rumah Tuhan ini. Kita mulai kebaktian kita. Oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat duduk kembali. Dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan dari Mazmur 15. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita katakan bersama, amin. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah Yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya hadirat Tuhan yang kudus, mari kita mawas diri. Kita memeriksa diri kita masing-masing sebagaimana pemazmur berdoa, selidiki aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Mari kita hampiri tahta kekudusan Tuhan untuk kita mengakui dosa kita dan mohon Tuhan menyucikan kita agar dalam ibadah ini kita dapat berbakti beribadah dengan hati yang bersih, dengan hati yang damai, hati yang disucikan oleh Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Tidak pernah mudah bagi kami untuk mengakui dosa-dosa kami, ya Allah yang kami nantikan. Ada luka-luka yang telah kami timbulkan bagi keluarga dan sahabat kami yang ingin kami lupakan. Ada orang-orang yang kami anggap mustahil untuk dikasihi, sehingga kami pun tidak mencoba. Ada mereka yang hidup di pinggiran masyarakat kami, dan kami mengabaikan jeritan mereka akan pertolongan. Ampunilah kami ya Allah yang mendekat kepadamu. Ketika kami tersesat, tunjukkanlah jalan-Mu. Pimpinlah kami dengan kerendahan hati, menyusuri jalan-jalan kerajaan-Mu. Ajarlah kami kebenaran-Mu, agar kami mampu memelihara firman-Mu yang dinyatakan kepada kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita masuki saat teduh untuk kita berdoa masing-masing di hadirat Tuhan.
see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Jalan Tuhan adalah jalan kasih, jalan rahmat dan anugerah. Bagi kita yang dengan sungguh mengaku dosa, hidup dalam semangat pertobatan kita, dan juga terus meneguhkan tekad hidup baru kita sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Tuhan menyucikan dan mengampuni kita. Sebagaimana firman-Nya berkata, Allah tidak mengingat dosa-dosa kita, melainkan mengingat janji-janji yang telah diberikan kepada kita. Allah tidak mempermalukan kita, tetapi mengangkat kita kepada hidup yang baru. Pimpinlah kami dalam pengharapan-Mu ya Allah, dan ajarlah kami kasih-Mu. Engkaulah Allah atas hari-hari kami. Kami menantikan Engkau datang kepada kami. Amin. Amin. Kita pernah nyanyi lagu ini sekali, tapi kayaknya kita perlu bantuan anak-anak nih. Mungkin kids, I think the adults forget how the dance should be. Come on, come up here. Okay, adults, don't just stand up, okay? Follow what the kids do, okay? Come on, everybody, come up, okay, let's try, okay? He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master,
I thank the Savior because He healed my heart. He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Savior. I thank God. Okay, adults, are you ready? Okay, we're gonna sing this together. Kids, ready? Okay. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. We're gonna sing it one more time. Get up. Oh. He picked me up, He picked me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Okay, kids, ready? Get up, get up, get up, get on up and praise. Get up, get up, get up, get on up and praise. Get up, get up, get up, get on up and praise. Get up, get up, get up, get on up and praise again. Get up, get up, get up, get on up and praise. Get up, get up, get up, get on up and praise. Get up, get up, get up, get on up and praise. Get up, get up, get up, get on up and praise. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. One last one. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. So before our children go to the Sunday school class, let us pray for them. Let us pray together. So dear Lord, we grateful that your church has these children, that you have chosen them to love you, to praise you, to worship and to serve you. So their presence really make this church more alive and enthusiastic. So we pray, come Holy Spirit of children, so fill the heart of all these children with the hope and love. So bless our children to get involved and participate in the life of the church with the children's spirit, sincerity, honesty, innocence, energy, and joy. So guide our church, continue to grow in appreciation of the many gifts of children. So we pray, bless and lead these children in truth. Protect them from the dangers present in this our world today. So and teach them your way always. So may all these children walk your path and find their hope and strength in you. Help these children, oh God, to love justice as you do. God grant that these children might show proper respect each other, to everyone, as your word comment to them.
So may they recognize your power in their life and choose to follow you like the first disciples. In Jesus' name we pray. Amen. Baik, tiba saat kudus kita ada di hadirat Tuhan untuk kita membuka suara kita, memuji, memuliakan Tuhan, tetapi juga kita mau datang untuk mendengar suara Tuhan di hari perhentian ini ya, untuk kita menerima firman-Nya. Maka mari kita siapkan hati kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mohon Roh Kudus mengurapi kita agar hati kita sungguh seperti benih tanah yang siap untuk ditanam oleh firman. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berkati kami saat ini. Kami datang haus dan dahaga akan firman-Mu. Kami hidup dalam padang gurun dosa dunia. Firman-Mu lah yang menyegarkan kami untuk membuang segala haus kami dan menyegarkan hidup iman dan kerohanian kami. Sebagaimana Roh Kudus menuntun setiap mereka untuk menulis firman-Mu di dalam Alkitab. Dan roh yang sama saat ini kiranya menghidupkannya untuk kami dengar, kami renungkan bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, turunlah ya Roh Kudus, halaukan semua kegelapan yang ada dalam hati kami. Oleh terang firman-Mu yang menghalau semua dosa dan kegelapan. Kami mohon di dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat. Amin. Roma 8 ayat 1, 14-17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah hidup sebagai anak Allah. Kita ucapkan bersama, hidup sebagai anak Allah. Maka saya mau mulai dengan permisi bertanya ya. Siapa di antara kita yang dengan sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa saudara adalah anak Allah? Coba angkat tangan. Saudara anak Allah? Yakin dengan sungguh? Amin. Dan kalau ditanya apa itu anak Allah? Apa itu anak Allah? Saudara anak Allah bukan? Lalu sudah ditanya apa itu anak Allah? Apakah saudara dilahirkan dari Allah? Apakah kemudian kita akan bertanya seperti Nikodemus pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengingatkan ya, untuk kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu harus menjadi anak-anak Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu pikirnya bagaimana? Apa itu dilahirkan kembali? Apa itu artinya menjadi anak Allah? Apakah aku harus masuk kembali ke rahim ibuku dan dilahirkan? Jadi kalau saudara menyebut anak Allah, itu apa artinya? Nah, kalau saudara yakin bahwa saudara anak Allah, coba angkat tangan lagi, siapa yang yakin bahwa saya ini sudah hidup sungguh-sungguh sebagai anak Allah? Sudah sungguh hidup sebagai anak Allah? Amin. Ya, saudara ya.
Nah, firman Tuhan hari ini, saudara, itu diambil dari satu perikop, ya, meskipun judulnya kita ambil dari ayat 1, 14, 17, itu bicara mengenai hidup sebagai anak Allah, tetapi hal ini dibicarakan dalam satu perikop yang ada di Roma 8, ayat 1 sampai dengan 17, itu ada di dalamnya, dan seluruh pasal 8 ayat 1:17 ini diberi judul oleh LAI apa? Hidup oleh Roh. Jadi hidup sebagai anak Allah itu, saudara, ada dalam bagian hidup oleh Roh. Jadi kalau kita ditanya, saudara-saudara itu hidup sebagai anak Allah, artinya saudara hidup oleh Roh, bahwa saudara itu dipimpin oleh Roh, ya, dalam kehidupan ini. Dan kalau kita baca ini, hidup oleh Roh itu dipertentangkan dengan apa? Hidup oleh daging, saudara, ya. Dan kalau kita baca ini lengkapnya, ya. Jadi hidup oleh Roh itu dipertentangkan dengan hidup oleh daging. Saudara, tema ini dipilih di dalam tema untuk menyambut tahun baru. Artinya rahmat baru berupa tahun yang baru itu kembali dibentangkan Tuhan di hadapan kita, ya, untuk kita tempuh, untuk kita masuki. Tuhan memberikan kesempatan kembali. Ada yang lama, tapi ada yang baru Tuhan sediakan bagi kita. Itu berarti ada banyak cara yang dapat kita pilih dan kita tetapkan bagaimana saya menjalani tahun baru yang Tuhan anugerahkan ini, yang sudah sampai di minggu terakhir di bulan pertama ini. Memang ada 1001 macam pilihan, ya, bagaimana kita dapat menempuh. Ada beribu-ribu yang dapat kita pilih dan kita tempuh. Namun, saudara, dari semuanya itu, Alkitab itu meringkasnya hanya menjadi 2. Jalan apapun yang kita sedang pilih itu sebetulnya hanya ada 2. Di dalam dunia ini ada 2 jalan, yang lebar dan yang sempit. Nah, itu lagu salah satu favorit dulu kita sekolah minggu. Betul gak? Masih ingat lagu itu? Masih ingat gak? Coba kita nyanyi sama-sama. Di dalam dunia ada 2 jalan, sempit. Mana kau pilih? Bukan, ya, pilih lalu yang api, jiwamu mati, tapi yang sempit berglori. Nah, itu diambil dari pasal yang kita baca hari ini, saudara, ya. Nyanyian itu diambil dari pasal yang kita baca ini. Jadi ada 2 jalan itu dalam hidup kita. Jadi kita sekarang masuk ke tahun baru, kembali kita dibentangkan. Ini ada jalan untuk kita tempuh, panjang, ada banyak. Tapi sebetulnya hanya 2 jalan saja yang harus kita pilih. Yang pertama yang lebar, itu disebut sebagai apa? Jadi seringkali sudah nyanyi yang lebar api. Apa itu yang lebar? Nah, di sini hidup dalam daging, ya, itulah yang disebut jalan lebar, ya, dalam kehidupan kita. Hidup menurut daging dengan segala keinginannya, dengan segala hawa nafsunya dalam kehidupannya, itu juga disebut sebagai hidup sebagai anak-anak dunia ini. Dan jalan itu adalah jalan kebinasaan. Lalu yang kedua dikatakan adalah jalan yang sempit. Jalan itu dalam perikop kita ini, kalau ditanya apa itu jalan sempit, yaitu hidup oleh Roh. Ya, tadi hidup oleh daging, ini hidup oleh
roh. Kata yang lain adalah hidup menurut roh atau berjalan di dalam roh atau kalimat lain dipimpin oleh roh. Ya, itu jalan yang sempit, itulah jalan yang menuju kepada hidup yang kekal. Dan itulah yang disebut sebagai, kalau tadi anak-anak dunia, ini adalah anak-anak Allah. Nah, saya harap sekarang sudah ada gambarannya. Kalau sudah ditanya apa itu anak-anak Allah, sudah ada gambarannya ya dari perikop ini ya. Jadi anak-anak Allah itu dengan sangat jelas ya. Coba kita lihat bagian dari firman Tuhan ini ya untuk kita baca. Bisa kita baca bersama di sini, mungkin sebelum itu ada Roma 8 ayat 1, ada tidak di situ? Ya, kita lihat ya, kita baca bersama ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman ya bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus ya. Jadi jalan yang sempit itu tidak ada penghukuman ya. Lalu dijelaskan ayatnya di ayat yang ke-8 ayat 13 kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jikalau oleh roh, kamu apa? Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dagingmu itu. Kamu akan hidup. Nah, ini sekarang tema kita. Semua orang yang apa? Dipimpin roh adalah, nah itu jawabnya tadi saya tanya, apa itu anak Allah, bukan? Apa itu anak Allah sekarang jawab? Yang dipimpin oleh roh dalam kehidupan ini. Ya itulah maksud, kita tidak dipimpin oleh daging lagi. Kalau saudara mengaku dirinya hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, kita ini anak-anak Allah. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah yakin bahwa saudara anak Allah? Sedikit aja. Bahwa saudara enggak hidup lagi dipimpin oleh daging dalam hidup ini. Jadi hidup menurut daging dan menurut roh itu dalam perikop ini kita mau disadarkan ini jelas bertentangan ya satu dengan yang lain. Kita enggak bisa pilih dua-duanya. Ini saudara hanya diberi pilihan mau yang ini atau yang ini. Kita nggak boleh ya setengah-setengah ini dan ini begitu kan ya. Ini pilihan dalam hidup kita. Mau yang ini atau yang ini. Nah sekarang saya boleh permisi bertanya. Saudara mau pilih yang mana? Daging? Roh? Tengah-tengah? Maka mari kita perhatikan apa yang dikatakan dalam perbuatan daging. Tidak ada dalam perikop ini ya. Itu ada di ayat yang lain, di Galatia. Coba kita tampilkan ayatnya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21 tadi dikeluarkan sudah ya. Sebelumnya mungkin dari perbuatan daging tadi yang tadi keluar pertama. Nah ini ya, coba kita baca bersama-sama. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, apalagi iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak, saudara yang mau, kalau kita mau bicarakan itu masih banyak, baca Alkitab itu ya. Berbagai macam banyak perbuatan daging itu. Perbuatan daging ini nyata di luar gereja sana. Di luar gereja ya, dunia ini karena disebut dunia. Tapi permisi tanya, menurut saudara ada nggak ini di gereja? Ada nggak ini di GKI San Francisco? Ada nggak ada anggota GKI itu egosnya itu bukan main? Ada nggak? Ada nggak yang masih berseteru? Nah, berseteru Pak, jangankan dengan pendeta saja berseteru. Dengan istri aja nggak habis-habisnya berselisih.
Masih ada nggak yang saling dengki di sini? Diam-diam. Ada tidak yang masih iri hati di sini satu dengan yang lain? Ada tidak perpecahan dalam gereja? Ada tidak percabulan dalam gereja? Pada waktu kasus-kasus di gereja Katolik diungkap, itu mengerikan. Pelecehan anak-anak oleh pimpinan, oleh pastor itu banyaknya bukan main, saudara. Ya. Percabulan. Itu sebabnya hari ini, saudara, kalau tema ini dipilih, jangan sudah pilih, oh itu ada di luar sana daging. Ya. Ini firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus, ini untuk dunia atau untuk jemaat? Jangan hidup menurut daging, itu peringatan untuk dunia atau untuk jemaat? Untuk jemaat, saudara. Ini bukan untuk orang yang di luar-luar sana, bukan. Untuk kita. Sebagai anggota-anggota gereja, kepada jemaat Tuhan diperingatkan dengan sungguh-sungguh. Coba kita lihat ayatnya di Galatia 5:21. Kita baca. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Kamu di situ siapa di situ? Jemaat Galatia, saudara. Ini jemaat Tuhan ya yang diperingatkan. Seperti yang telah kubuat dahulu bahwa, baca bersama, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi saya ini enggak menyampaikan firman Tuhan saya loh ya. Ini firmannya Tuhan. Saudara juga ikut baca bukan? Ini yang bilang Galatia sungguh seperti itu, saudara, yang dikatakan. Mengapa? Saudara sudah dibaptis, saudara sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara. Tapi kenapa dikatakan kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah ini? Nah, kita baca sekarang di Roma 8 ayat 8. Ya, kita baca bersama. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi, bukan saya yang ngomong ya. Ini firman Tuhan, saudara. Tidak mungkin berkenan kepada. Biar saudara itu seperti saya khotbah di sini, saudara jadi MC, enggak berkenan. Kalau kita tetap hidup dalam daging kita ini. Biar persembahan saudara itu banyak-banyak. Tuhan akan jijik melihatnya. Untuk apa persembahan bawa pulang? Kalau kita masih tetap hidup dalam daging kita ini. Meskipun kita ini mengaku umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, milik Tuhan. Ya, karena gereja itu dalam bahasa Indonesia diambil dari ikrea, ya kan? Dari bahasa Portugis, karena Indonesia dijajah Portugis, kata ikrea itu artinya apa? Lalu lidahnya orang Indonesia jadi gereja, apa? Artinya apa? Milik Tuhan. Ya. Kita ini gereja itu artinya milik Tuhan, kata dari Portugis itu. Ya. Jadi mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 24, coba ditunjukkan di situ. Kita baca bersama-sama lagi ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, gereja itu artinya ya, saudara, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, saudara jawab, saudara gereja bukan? Gereja GKI San Francisco. Pertanyaan saya, saudara milik Kristus bukan? Milik Kristus. Pertanyaan berikutnya, saudara sudah salibkan daging saudara? Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Maka hari ini yang terpenting ya, sekarang kita masuki tema kita. Jadi bagaimana kita ini milik Tuhan, gereja, jemaat Tuhan, kita dapat mengalahkan kuasa daging kita ini. Melekat di tubuh kita ini. Kita dilahirkan dalam dosa. Kita ini punya hawa nafsu. Kita ini punya keinginan. Dan itu bekerja nyata dalam hidup kita ini.
Kalau saudara jadi iming-imingi dolar gini untuk ini, daging kita itu bergejolak, kan? Ya. Itu nyata, kita ini ada dalam kodrat dosa. Jadi sekarang kita tanya, lalu gimana ini? Umumnya apa yang kita lakukan? Apa yang biasanya kita lakukan supaya kita nggak hidup oleh daging? Biasanya, saudara, seperti agama-agama, kita ini mau mencoba untuk melawan daging kita ini. Pantang, puasa, gitu ya. Jadi saya ambil contoh misalnya, saudara ini sudah diabetes, A1C sudah rentah berapa tingginya, saudara juga obesitas, saudara juga overweight, maka di sini itu ada cake, coklat, ice cream, wah luar biasa nikmatnya. Ya. Dan saudara tahu boleh enggak itu? Boleh enggak? Ya enggak boleh dokter bilang ya, tapi pengen enggak? Ya, pengen tidak, saudara-saudara ya. Lalu saudara berkata, tidak, saya melawan kamu. Ini adalah apa? Saya sudah mengambil keputusan tahun ini, saya akan turun berat badan saya. Saya nggak mau. Tapi saudara bilang selalu nggak mau, tapi lihat terus, nggak mau. Nggak mau saya. Saya sudah bilang nggak mau, tapi makin dekat. Nggak mau, saudara begitu ya. Bisa tidak, saudara-saudara? Akhirnya makin dekat ya udah mana tahan ya begitu kan ya. Nah, kalau dokter bilang jangan ini, pilih yang sayur, yang buah-buahan. Dan Tuhan itu katakan dengan sangat jelas kepada kita, jangan hanya menanggalkan, jangan hanya bilang nggak mau. Tanggalkan yang lama, kalau tahun apapun kita sudah hidup dalam daging, tapi Tuhan katakan jangan telanjang, kalau ditanggalkan kan telanjang ya. Apa kata firman Tuhan kalau kita ini telanjang? Kalau kita Tuhan sudah bersihkan kita, lalu kemudian roh sudah hilang dalam hidup kita, tapi hidup kita ini kosong, apa yang terjadi? Kuasa iblis akan datang lebih banyak tidak? Akan lebih banyak lagi kalau dibiarkan kosong. Makanya dikatakan Tuhan apa? Kenakanlah manusia baru. Jadi harus dikenakan yang baru, jangan hanya meninggalkan yang lama, kita harus mengenakan. Jadi kalau sudah dikatakan di sini adalah kue kek, nikmatnya bukan main, tapi saudara hanya bilang nggak mau, tapi saudara nggak mau mengenakan yang baru, saudara tetap di sini makan, saudara. Caranya adalah kalau di sini adalah kue, di sini adalah sayur, saudara harus pindah ke makan yang baru, bukan hanya kita nggak mau dengan ini. Nah, banyak dalam kehidupan kita ini, saudara, kita ini diajarkan untuk bagaimana kita mengadakan perlawanan. Saya mau melawan es krim kue ini, begitu. Saya akan berperang melawan dengannya dengan berbagai macam cara. Dan itu yang diajarkan agama-agama tetangga kita. Ya. Jadi kalau wanita itu menimbulkan hawa nafsu, auratnya itu bikin laki-laki nggak bisa tahan, tutup semuanya, begitu. Ya, maka kalau saudara hidup di dalam negeri Muslim itu, saudara ke Afghanistan, saudara ke Pakistan, perempuan-perempuan boleh hanya kelihatan matanya, ya. Kalau kelihatan rambutnya gimana? Rambut aja bikin nafsu laki-laki. Ya. Jadi caranya perang itu, dibuang semua yang menggoda itu. Ya, maka FPI di Indonesia itu namanya kompleks pelacuran, namanya obat keras dirahsia, dibongkar, dipecahkan semua. Ya. Dan orang bilang kalau kamu perempuan nggak pakai jilbab, nggak pakai anu, kalau diperkosa, salahnya siapa? Salahnya siapa, yang laki atau yang? Nah, menurut mereka, ya itu salahnya kamu. Kenapa kok nggak kamu tutup-tutupi gitu? Itu bikin mana namanya laki-laki mana
tahan. Dagingnya mana tahan. Nah, banyak kita mencoba dengan cara-cara yang demikian ya. Kita berpantang, kita berpuasa, kita melayannya. Namun saudara, hari ini Tuhan tunjukkan kepada kita. Bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan. Kenapa tema kita ini menjadi apa? Anak Allah, saudara. Jadi pepatah ini mengatakan jangan melawan kegelapan. Gak perlu lawan. Kegelapan itu tidak perlu untuk dilawan. Tetapi apa? Nyalakan terang. Jadi kalau kita nggak usah berperang lawan gelap, kita nyalakan terang, gelap akan hilang dengan sendirinya. Jadi kita mau diingatkan, sia-sia kita ini melawan daging kita ini. Cukup nyalakan terang ya dalam kehidupan kita ini, maka dengan sendirinya saudara, kegelapan itu akan halau dalam kehidupan kita ini. Nah, demikian halnya saudara ya dengan melawan kuasa daging. Jadi jangan hanya fokus ke kuasa dagingnya, justru kita diminta untuk fokus kepada hidup oleh roh, saudara ya. Don't fight the flesh, strengthen the spirit. Nah, itulah firman Tuhan hari ini ya. Jadi kita tidak melawan daging ya. Namun perkuat roh kita ini, otomatis kita akan mengalahkan daging ya di dalam kehidupan kita ini. Itulah yang diajarkan firman Tuhan. Coba kita baca bersama ya. Ini jalan yang diberikan Tuhan. Galatia 5 ayat 16. Baca bersama-sama. Hiduplah oleh roh. Maka itu jalannya saudara. Nggak usah lawan-lawan itu. Hidup oleh roh. Otomatis itu nanti. Saat kita memutuskan hidup oleh roh, otomatis daging itu akan kita kalahkan. Itu cara yang ditunjukkan dengan sangat jelas ya di dalam firman Tuhan. Maka sekarang mari kita tanya ya, kita masuk ke apa itu? Gimana caranya? Gimana caranya hidup oleh roh? Hidup oleh roh itu apa? Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Hidup oleh roh. Kalau kita baca dari New King James Version, di situ ditulis dengan walk in the spirit ya. LAI Lembaga Kitab Indonesia menerjemahkan hidup oleh roh ya, tapi King James Version walk in the spirit, berjalan dalam roh. Kalau kita lihat dari New International Version diterjemahkan keep in step with the spirit, berjalan seirama dengan roh. Jadi itu apa artinya? Nah, kita harus balik ke bahasa aslinya ya. Pada waktu kita belajar bahasa Yunani aslinya yang dipakai di sini, itu kata apa yang dipakai di situ itu, saudara ya. Nah, di dalam bahasa asli Yunaninya itu harafiahnya, kenapa kok tadi terjemahannya beda-beda yang dalam roh? Karena harafiahnya itu berjalan berbaris rapi. Nah, itu harafiahnya ya. Jadi kalau saya lihat bahasa aslinya itu diterjemahkan sangat susah. Itu artinya apa itu ya? Berbaris rapi seperti. Jadi berbaris rapi ya. Ini bahasa yang diambil dari bahasa militer. Ya, kata ini itu dalam Alkitab itu aslinya pada waktu itu bahasa baris berbaris di dalam militer. Berbaris mengikuti komando pada zaman itu ya. Selalu ada komandonya di situ. Kalau dikatakan siap gerak, gimana? Nah, siap semua mengikuti komando. Jalan di tempat. Brak, ikuti saudara, seirama dengan komando yang diberikan. Ya, kalau berhenti gerak, berhenti tidak? Berhenti semuanya, saudara. Inilah kata yang dipakai itu.
Kata yang dipakai di dalam firman Tuhan itu kata militer ini, saudara ya. Jadi berbaris proses sinkronisasi. Ya, biar kita ini nggak mau, tapi kalau sudah bilang jalan tepat, ya jalan, saudara, harus gitu ya. Baris di tempat itu ya. Ini kata yang penyesuaian dengan roh. Ya. Maju kiri, kiri. Ke kanan, kanan. Ya, demikian ya. Kita dalam hal ini kita hanya bisa mengikutinya kalau kita menyangkal diri kita sendiri. Saya mau ke kanan, tapi di sini bilang kiri ya, saya ke kiri. Saya sangkal diri saya ini. Saya harus mengendalikan diri saya. Enggak sesuka-suka saya. Saya harus mengikuti pimpinan komando. Ya. Nah, kata ini saudara yang dipakai di dalam firman Tuhan untuk berjalan di dalam roh. Sekarang sudah tahu maksudnya? Artinya kalau sudah katakan berjalan dalam roh itu dalam komando seperti itu, saudara ya. Kita tidak hidup dengan suka daging kita ini. Kita harus menyalibkan diri kita. Kata yang lebih keras, kamu harus mematikan diri kamu. Rasul Paulus lebih keras lagi. Sekarang hidupku bukan aku lagi. Sangkal diri kita ini. Ya. Lalu kita masuk menjadi orang yang dipimpin oleh komando kita. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa ikut seperti itu? Kita masuk tahap berikutnya ya. Kita tahu itulah artinya. Nah, saya mau ajak kita untuk memahami ini kata yang sangat penting buat kita. Untuk sudah tahu bagaimana caranya kita menjadi anak Allah. The main thing is to keep the main thing. Artinya, saudara, hal yang paling utama adalah menjaga agar yang paling utama menjadi yang paling utama. Kita harus tahu itu. Ya, ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk istilah kedua setelah untuk kita terapkan ini. Ya, coba kita lihat kalimat berikutnya. Relationship always precede behavior. Jadi relasi atau jalinan hubungan itu selalu mendahului perilaku. Jadi tidak perilaku lebih dahulu, tetapi harus relasi atau hubungan lebih dahulu. Jadi mana yang lebih didahulukan? Kalau saudara ingin perilaku kita satu dengan lain bisa saling tolong menolong, kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling membantu. Tidak mungkin itu terjadi perilaku seperti itu kalau saudara tidak membangun persekutuan. Hubungan satu dengan yang lain gak mungkin. Hubungan ini lebih dahulu. Kalau hubungan itu kita jalin dengan baik, perilaku itu akan muncul dari relasi kita ini. Ya. Gimana supaya suami saya ngasih saya, perilakunya supaya enggak. Tergantung relasinya, saudara. Kalau relasi itu kita bangun dengan baik, perilaku juga akan muncul di dalamnya. Ini kata yang sangat penting, saudara, untuk kita masuk dalam tema kita ini. Ya. Jadi mana yang lebih dahulu, relasi atau perilaku? Relasi bukan? Nah, sekarang saya tanya, saudara, berjalan dalam roh itu relasi atau perilaku? Berjalan dalam roh itu relasi atau perilaku, ya saudara ya. Nah, saya mau katakan ini dengan sangat jelas buat kita. Bahwa berjalan dalam roh itu adalah praktek hidup. Apa? Praktek hidup kita, perilaku kita. Jadi itu tidak akan mungkin terjadi dalam kehidupan kita ini kalau kita tidak punya apa? Relasi dengan siapa? Itu saudara rahasianya. Ya. Seringkali orang Kristen itu tidak diawali dari berjalan dalam roh. Enggak, saudara.
Kekristenan tidak diawali dari perilaku. Nah, sedangkan berjalan dalam roh itu perilaku, jangan mencuri, berzina, semua hal. Perilaku, perbuatan dalam hidup kita ini. Padahal itu bukan langkah pertama menjadi orang Kristen. Maka Tuhan katakan apa? Untuk menjadi orang Kristen itu kamu harus apa? Lahir kembali. Artinya nggak mungkin kita bisa. Kalau kita nggak lahir kembali itu bicara sekarang masuk saudara. Relasi dan hubungan. Suatu relasi yang harus kita bangun dengan Tuhan. Di mana kita dilahirkan kembali oleh roh. Dan kita menjalin hubungan dengan Allah sebagai siapa? Bapa kita. Dan siapa kita ini? Dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Saat saudara dilahirkan kembali, saudara menjadi apa? Bayi, bukan? Saudara menjadi bayi yang dilahirkan oleh Allah. Dan bayi ini bisa hidup dan berkembang bagaimana caranya? Bergantung dengan orang tuanya, bukan? Tergantung dari relasi dengan orang tuanya. Nah, sekarang sudah masuk. Kenapa berjalan? Saya mau tanya, apakah anak yang dilahirkan kembali itu lalu kemudian bisa langsung jalan? Bisa langsung jalan enggak? Nah, saya baru aja diberi cucu ya, kemarin baru ulang tahun 1 tahun. Apa dia bisa langsung jalan? Baru mulai gitu. Harus punya apa? Belajar apa pertama? Keseimbangan dalam hidup. Tidak mungkin orang bisa berjalan kalau dia tidak belajar keseimbangan. Lihat anak kita itu. Ya, saatnya hanya mulai berdiri dulu. Ini coba dilepaskan gini-gini. Ya, kita nggak bisa langsung jalan. Daging saudara ke sini, roh kita mau ke sini. Saudara, gini kok. Lalu ke sini lagi. Nggak bisa imbang tadi separuh-separuh aja gitu kan. Lalu di sini. Kesini lagi, lalu kesini lagi, gitu kan. Ya memang begitu pertamanya, saudara. Ya. Kamu harus jadi bayi, anak-anak Allah. Dan orang tua kita ini yang akan membimbing kita ini. Pada waktu kita mau belajar itu berjalan, praktek hidup ini, praktek hidup berjalan meskipun kadang kiri kan. Saudara belajar mulai seimbang. Kalau saudara sungguh-sungguh belajar keseimbangan dengan Tuhan, saudara akan berjalan. Saya percaya cucu saya ini sudah mulai. Oh, meskipun jalannya begini, dikasih cik, ayo. Ini. Tapi saya percaya dalam 3-4 bulan jalan dia akan. Begitu pula kita. Kita akan berjalan dalam roh. Berjalan itu menuju ke satu tempat, ke tempat lain dalam kehidupan ini. Ya mungkin dalam hidup ini, saudara akan katakan sesuatu hal yang sangat mustahil. Seperti kalau saya bayangkan cucu saya ini apa memang sungguh-sungguh bisa jalan kalau seperti itu. Kiri kanan gitu. Kadang-kadang seperti hal itu pergi ke tempat yang tinggi dalam kehidupan kita ini. Sepertinya mustahil. Ini orang kikirnya bukan main. Bisa berjalan nanti menjadi orang dermawan, bisa nggak? Bisa tidak? Seperti Sakius itu mata duiten, semuanya duiten. Bisa nggak berubah jadi dermawan? Pemungut cukai itu bisa jadi dermawan atau tidak? Orang yang sombongnya begitu, bisa berubah jadi rendah hati tidak? Mungkin rasanya terlalu jauh. Ya. Sudah bilang batuk ada obatnya Pak. Wah, kalau wataknya sudah begitu ada obatnya enggak? Tukar, ya katanya begitu. Ya. Bagaimana orang jahat ini bisa berubah menjadi baik? Mustahil dalam kehidupan. Namun hari ini saudara, saya pun ingatkan kepada kita, ini memang tidak mudah. Saudara harus mulai belajar berjalan. Saudara menjadi bayi kembali
berjalanlah mulai belajar, dilahirkan kembali dalam relasi dengan Bapa kita di surga, mulailah berjalan meskipun berat, kadang-kadang saudara kikir, keluarkan uang hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara berjalan dan belajar berjalan, maka yang diajarkan Tuhan kepada kita sebagai penutup, orang belajar berjalan itu hanya selangkah demi selangkah. Saudara jangan pikirkan, saya ini bisa seperti ini. Saya nggak usah pikirkan itu. Saudara hanya pikirkan hari ini saja, nggak usah besok. Hari ini saya tidak akan makan kue ini. Sudah itu ya. Nggak usah nanti saya kuat seminggu, sebulan. Fokus kepada one day at a time, bukan? Saya berjalan itu begitu. Meskipun huyung-huyung nggak apa-apa. Itulah selangkah sajalah. Selangkah demi selangkah, maka pujian dikarang begitu indah ya. Coba kita nyanyikan ini sebagai penutup ya. Sebagai belajar berjalan dalam roh. Mungkin saya terhuyung-huyung, bisa one day at a time. Ya, kita nyanyikan bersama-sama sebagai penutup. One day at a time. Sweet Jesus, ajar aku melangkah. Ya, meskipun saudara kuat, saya nggak bisa ngampuni dia. Saya ini sudah dendam bukan main. Tapi sudah belajar, hari ini saya mau satu langkah saja. Saya mau tersenyum dengan dia. Selangkah sajalah, selangkah dulu. Senyumlah dengan dia. Ya. Dan terus kita lihat, apa yang sukar dalam hidup kita ini. Ini lagu menyatakan, saya hanya manusia daging. Tapi kalau kita mau one day at a time bersama dengan Tuhan, kita akan berjalan dalam roh ya, dalam kehidupan kita. Coba kita nyanyikan ini sebagai penutupnya saja ya. Mungkin yang bisa saya sendiri nggak begitu tahu ya. I'm only human. Help me believe. Help me believe in all I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Just give me the strength to do every day, one day at a time. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman rasuli. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini. Pertama-tama, Majelis dan Jemaat GKI San Francisco mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Mika pada hari ini. Thank you, kiranya selalu diberkati Tuhan. Kemudian konsultasi pastoral, jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent di nomor yang tertera di warta. Lalu ada perjamuan kudus yang akan diadakan minggu depan pada hari Minggu tentunya tanggal 1 Februari. Jemaat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kemudian untuk pemahaman Alkitab akan diadakan Selasa ini tanggal 27 Januari seperti biasa jam 7 malam melalui Zoom dan akan dipimpin oleh Pendeta Vincent. Zoom-nya seperti biasa juga akan ada di link grup nantinya. Kemudian hari ini ada yang baru datang untuk pertama kali ke gereja GKI, bisa berdiri dan memperkenalkan diri please. Yes. Oh, welcome. Ini datangnya maksudnya mau jalan-jalan aja atau for good ke sini atau kerja atau? Oh, oke. Oke. Oh, okay. Very interesting. GCC. Oh, GGCC. Oke. Mhm. Oke, Andri. Mhm. Oh, 20 tahun lalu. Oke. Kayaknya kita udah ada di sini deh. Iya, but it's okay. The next one in English, itu English. Ada lagi mungkin di sana tapi Katolik itu. Oke, but it's okay. As long as you here right now. Thank you. Oke, ada lagi? Boleh tolong ya berdiri. Sore. Aduh, siapa namanya? Aduh, untung bukan suami saya. Oke. Aha, aha. I see. Oke. Oh. Oh, thank you. Welcome. Happy holiday juga. Nanti oke, bagi yang baru datang nanti jangan lupa abis ini jangan langsung pulang. Kita selalu ada fellowship di ruangan sebelah sana. Jadi please welcome and join us and then jadi kita bisa kumpul lagi lebih banyak ngobrolnya biar lebih dekat lagi, biar balik lagi nantinya.
Okay, thank you for today. Baik, tiba saat kudus buat kita ya Tuhan, memberi rahmat bahwa Dia hanya sejauh doa buat kita. Ya, maka mari kita satukan hati kita. Tuhan katakan kepada kita untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak takut mengenai apapun juga, tetapi membawanya di dalam doa, permohonan dan juga doa syafaat kita ya. Maka mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah yang mulia agung nama-Mu untuk selamanya. Hanya berkat kasih setia-Mu yang besar, kami masuk ke hadirat-Mu, tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Engkau menghadapkan wajah-Mu saat ini kepada kami untuk mendengarkan doa-doa kami. Dan memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Kami menyembah-Mu ya Khalik pencipta semesta alam. Engkau yang menjadikan kami dan punyamulah kami umat-Mu, kawanan domba yang Engkau gembalakan. Dan kami bersyukur, kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu karena perbuatan-perbuatan cinta kasih-Mu yang besar dan ajaib. Untuk kelimpahan rahmat karunia-Mu yang tak berkesudahan, yang tak habis-habisnya, selalu baru, setiap hari baru, setiap pagi. Maka sekarang wajah dan mata-Mu ya Tuhan kami tahu, yang penuh dengan kasih tertuju kepada kami, umat-Mu. Umat yang Engkau pilih, yang Engkau panggil untuk mendekat kepadamu di bait-Mu yang kudus ini. Dan kami pun datang sekarang membawa diri kami ya Tuhan. Diri kami ke mezbah kudus-Mu. Karena hanya itulah persembahan kami yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu sebagai ibadah kami yang sejati. Karena dengan demikian kami sungguh mau mendengar Engkau sebagai guru kami dan mentaati-Mu ya Tuhan sebagai Raja kami, meneladani-Mu sebagai cahaya terang bagi kami, mengikuti-Mu sebagai gembala kami, mengasihi dan mematuhi-Mu sebagai Bapa, mencari-Mu Tuhan juga sebagai tabib yang ajaib, yang memulihkan, yang menyembuhkan dan yang memberi kelepasan kepada kami. Maka kami satukan hati saat ini berdoa untuk Tuhan Engkau tabib yang ajaib, menjamah kekasih kami yang dalam kelemahan tubuhnya. Juga saat ini yang sedang hadir, yang sedang bergumul dengan sakit di tubuhnya ya Tuhan. Kami percaya tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Tolong jamah anak-anak-Mu. Mengingat untuk Ibu Christine yang sedang sakit, Ibu Trisnadi, juga Mama dari Ibu Foni, Papa dari Franz, Ibu Indra yang juga bergumul dengan sakit kakinya. Ya Tuhan, kami mohon Kau Tuhan menyertai anak-Mu ini agar menghadapi semuanya dengan iman, untuk melihat tangan-Mu Tuhan bekerja di tengah kelemahan, keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Kami mau terus serahkan ya Tuhan untuk gereja-Mu ini, Tuhan berkati dalam semua hal kebutuhan. Dan bersyukur untuk para penatua yang telah Tuhan pakai dengan indah untuk terus membawa gereja-Mu hadir di muka bumi ini sebagai tubuh-Mu ya Tuhan, dalam bersekutu, dalam bersaksi dan juga dalam melayani bersama-sama. Ya Bapa yang di surga, Engkau roti surgawi, kami berdoa Engkau memberi berkat kehidupan, curahkan selalu mana surgawi-Mu yang secukupnya setiap hari kepada kami. Dan di gurun dosa dunia ini penuh godaan, tantangan, ujian, pencobaan, lindungi dan bebaskan kami selalu dari segala kuasa dan jerat dosa. Berkuasalah ya Tuhan atas kami. Ubah kami untuk terus menjadi makin serupa dengan gambaran diri-Mu.
Tinggallah di dalam kami dan bimbing kami senantiasa tinggal di dalam Engkau sebagai jalan, sebagai kebenaran dan hidup kami. Dan topang kami hingga kami memandang dan memancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan penebus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada tiba saatnya kita memberi persembahan kita. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Bunyinya demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Gracious and holy God, we come before you with gratitude, bringing our offerings into your presence. Those who dwell with you are those who speak truth from the heart and honor you in all they do. Thank you that in Christ we are no longer bound by fear, but are led by your Spirit. You have adopted us and promised that nothing can separate us from you. Offer these gifts today. Teach us to give willingly, generously, and joyfully. Overflow of the grace we have received from you.
Use this offering, O Lord, use them to bless others, to advance your kingdom, and to reflect your love in the world. May our giving be an act of worship, pleasing in your sight. Son Jesus Christ, our Savior. Amen. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu
Tuhan, pulanglah dalam damai dan sejahtera. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang berjalan di dalam roh, dipimpin oleh roh. Maka arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, terang dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran, kebangkitan dan hidup, hikmat, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.